Dan pemirsa, bagaimana perkembangan jalannya pemeriksaan Jaksa Pinangki Malasari oleh penyidik kepolisian di Gedung Kejaksaan Agung? Kita akan langsung bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Untung Widodo serta Adini Anissa langsung dari Gedung Kejagung. Sirena, apa informasi terkini dari Kejagung terkait pemeriksaan Jaksa Pinangki, Sirena? Ya, Elisa dan juga pemirsa, informasi terbaru yang kami dapatkan dari Kejaksaan Agung adalah bahwa pada siang hari tadi, Kejaksaan Agung ini menetapkan Joko Chandra sebagai tersangka dari kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dilakukan usai digelarnya penyelidikan oleh kepada Joko Chandra pada tanggal 24 dan 25 Agustus kemarin. Joko Chandra ini diduga sebagai pihak yang memberi suap kepada Jaksa Pinangki terkait dengan upaya pengaturan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Jaksa Pinangki ini juga diduga ikut mengurus fatwa bebas dari Joko Chandra dari kasus Bank Bali ke Mahkamah Agung atau MA. Fatwa ini nantinya akan digunakan oleh Joko Chandra agar tidak dapat dieksekusi oleh jaksa. Apabila Jaksa Pinangki ini berhasil mengatur PK tersebut, diduga Joko Chandra ini akan menjanjikan suap sebesar 500.000 US dollar atau sebesar 7 miliar. Selain itu, Joko Chandra ini juga diduga memberikan gratifikasi kepada Jaksa Pinangki berupa mobil BMW. Kapus Penkum Kejagung Hari Setiono mengatakan bahwa Joko Chandra ini melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 UU Tipikor. Sebelumnya Jaksa Pinangki ini, Eliza, sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 11 Agustus lalu. Sehingga Jaksa Pinangki saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Untuk perkara Jaksa Pinangki saat ini juga tengah ditangani oleh penyidik dari pihak Jampitsus. Dan Jaksa Pinangki sendiri saat ini juga tengah ditahan sementara di Rutan Kejagung Cabang Salemba usai ditetapkan sebagai tersangka dari kasus tindak pidana suap dengan Joko Chandra pada hari Rabu tanggal 12 Agustus lalu. Di mana Jaksa Pinangki ini juga terancam pasal 5 huruf B UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Eliza. Ya, Sirena, lalu apa saja poin yang tengah didalami Barreskrim dalam pemeriksaan Jaksa Pinangki hari ini? Ya, Elisa, sebelumnya betul sekali bahwa memang hari ini Barreskrim ini juga dijadwalkan tengah melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki di Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan penerimaan suap dan juga penerimaan gratifikasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan bahwa penyidik dari pihaknya juga masih terus mengembangkan penyidikan guna mendalami pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana selain dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Pemeriksaan ini sifatnya meminta keterangan sebagai klarifikasi terkait dengan informasi yang diterima oleh penyidik Barreskrim. Sehingga rencananya saat ini dilakukan semacam wawancara begitu kepada Jaksa Pinangki untuk mencari kesesuaian terkait dengan data-data yang diterima oleh para penyidik dan dipastikan kembali kepada yang bersangkutan dalam penyelidikan dugaan aliran dana dari Joko Chandra. Namun skalanya hingga kini masih dalam skala penyelidikan, belum sampai ke tahap penyidikan. Selain itu, Kapus Penkum Kejagung Hari Setiono ini juga menyebut bahwa pihaknya hingga kini tengah menggali peran-peran dari pihak yang berkaitan dalam kasus ini, di mana peran masing-masing pihak ini sedang digali lebih lanjut begitu oleh para penyelidik mengenai bagaimana hubungan antara pihak eksekutor atau jaksa dengan pihak yang diharapkan meminta fatwa. Eliza. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Sirena. Pemirsa, Sirena Graciela dan juru kamera Untung Widodo serta Adini Anissa melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta.